Manchester United lagi-lagi terus menjadi target bully setelah tidak mampu tampil konsisten dan meraih banyak kekalahan pada musim 2021-2022. Setan Merah, yang dulu dianggap sebagai salah satu klub paling ditakuti di Eropa dan dikenal dengan sejarahnya yang luar biasa, kini semakin seperti singa yang kehilangan taringnya. Di tengah tidak konsistennya permainan tim, serta buruknya lini pertahanan United, ada satu nama yang terus tampil mati-matian dalam mengawal pertahanan Setan Merah agar tidak kebobolan. Dia adalah David De Gea, yang bisa dibilang adalah peninggalan terakhir dari Sir Alex Ferguson, yang hingga musim ini belum tergantikan di bawah Mister Setan Merah. Satu-satunya pemain yang bisa dibilang mampu tampil konsisten di tengah buruknya permainan tim. Lantas, bagaimana mati-matiannya De Gea untuk United? Dan mengapa pemain pilihan Ferguson hampir selalu bisa menjadi tulang punggung tim di masa depan? Simak ulasannya. The players want him to raise it. Leaving on a high. The curtain comes down, but the trophy goes up. Pada musim 2012-2013, Manchester United berhasil memenangkan gelar Premier League. Di tengah kegembiraan publik Old Trafford atas trofi IPL ke-20 mereka, Ferguson memutuskan untuk berhenti berkarir sebagai seorang pelatih profesional secara mendadak. The greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. Tepat pada 8 Mei 2013, fans United harus rela kehilangan pelatih yang begitu mereka cintai. Sir Alex Ferguson memilih pensiun setelah hampir 27 tahun menjadi manajer Manchester United. Fergie mempersembahkan gelar Premier League 2012-2013 sebagai penutup karirnya. Kabar tersebut jelas membuat para penggemar sepak bola di seluruh dunia gempar. Tidak terkecuali seluruh jajaran klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Bagaimana fans Setan Merah tidak menangis? Sir Alex adalah manajer yang mampu membawa MU meraih banyak gelar dan terkenal mampu melahirkan pemain hebat berkat tangan dinginnya. Sebagai bukti, ia pernah terpilih sebagai pelatih terbaik dunia sebanyak 2 kali, yakni pada 1998 dan 2007. Selama menukangi Manchester United, Fergie telah melahirkan sederet pemain bintang: Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, Rooney dan Cristiano Ronaldo bisa menjadi contoh pemain hebat yang lahir berkat sentuhan tangan dingin Sir Alex. Sederet trofi bergengsi pun berhasil Ferguson persembahkan untuk Setan Merah. 13 gelar Premier League, 10 Community Shield, 2 trofi Liga Champions, dan berbagai trofi bergengsi lainnya tersusun rapi di kabinet Old Trafford. Akan tetapi, selepas Ferguson pensiun, performa United mengalami penurunan drastis. The Red Devils belum sanggup meraih gelar Premier League lagi dalam 7 musim terakhir. Bahkan, untuk memantapkan posisi di 4 besar demi mendapat tiket ke Liga Champions musim depan saja, mereka terlihat begitu kesulitan, apalagi menjadi juara. Pergantian kursi kepelatihan mulai dari era David Moyes hingga yang terbaru, Rangnick, belum mampu membawa MU kembali sebagai penantang gelar juara. Tentu banyak sekali masalah yang United hadapi. Tetapi, manajer dan rekrutan yang tidak tepat menjadi biang masalah buruknya performa MU seperti yang dikatakan gelandang legendaris mereka, Paul Scholes. Mendapatkan pelatih yang tepat untuk tim ini adalah hal yang sangat penting. Ada beberapa bakat luar biasa dalam skuad ini, tetapi belum mampu dimaksimalkan. Hal pertama yang perlu dilakukan klub ini untuk mendekati puncak liga lagi adalah mendapatkan pelatih yang tepat, yang mau bekerja keras untuk tim ini. Klub membutuhkan seorang manajer yang memberikan ketakutan kepada para pemain. Sir Alex Ferguson memiliki itu. Apakah ada manajer lain yang punya kemampuan itu setelah dia? Saya rasa tidak banyak. Itu adalah bakat khusus yang dimiliki seorang pelatih. Kata Paul Scholes kepada BT Sport
setelah melihat buruknya permainan MU di bawah arahan Rangnick. Pada masa Sir Alex, ia akan mendatangkan pemain yang bukan hanya berbakat, tetapi juga tepat dan memang dibutuhkan oleh klub. Sebagai contoh, adalah David De Gea. Kita mundur ke tahun 2011. Ketika itu, adalah musim terakhir bagi kiper andalan setan merah, Edwin van der Sar, yang memutuskan gantung sepatu di akhir musim 2010-2011. Sebelumnya, Ferguson mengamati dua kiper potensial pada periode itu, yakni David De Gea dan Manuel Neuer, untuk mengisi kekosongan van der Sar sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan pada De Gea. Fergie mengungkapkan bahwa potensi brilian De Gea membuatnya yakin untuk menggait kiper muda itu ke Old Trafford, sekaligus menyingkirkan kandidat terkuatnya Manuel Neuer. Ferguson mengaku lebih memilih De Gea setelah mendapatkan saran dari pelatih kiper Eric Steele, dan ia tidak menyesali keputusannya. Eric Steele sudah mengamati De Gea untuk sejumlah waktu. Namun kemudian, Neuer mencuri perhatian bersama Schalke. Jadi masalah saya adalah Eric, karena dia begitu yakin bahwa kami harus mengambil De Gea. Saya berkata, tapi Eric, Neuer itu adalah paket komplit. Dia matang, fisiknya juga luar biasa. Dan dia membalas, ya, namun dalam waktu 3 tahun saja, De Gea akan jauh lebih baik. Itu penegasannya. Pada Juli 2011, David De Gea resmi diboyong Fergie ke Old Trafford dengan mahar 25 juta euro setelah tampil mengesankan bersama Atletico Madrid di Liga Spanyol. Pembelian itu terbukti tidak salah, sebab De Gea tumbuh menjadi kiper yang luar biasa. Begitupun Manuel Neuer. Ini membuktikan bahwa pengamatan Fergie terhadap pemain potensial begitu istimewa. Pada musim pertamanya, ia langsung tampil mengesankan dan menjadi andalan di bawah mistar gawang United. Penyelamatan briliannya juga membuat 10 pemain lainnya menjadi lebih tenang. Bukan hanya De Gea, para pemain United yang dibeli pada era kepelatihan Ferguson memang hampir selalu memiliki peran penting dan selalu terpakai di era kepelatihan berikutnya. Seperti Wayne Rooney, Antonio Valencia, dan Ashley Young yang terus bertahan di era kepelatihan baru. Setidaknya hingga musim 2019-2020. There's Valencia. It's Young, it's a beauty. Absolutely brilliant. Mereka bahkan sempat ditunjuk sebagai kapten tim di beberapa musim terakhirnya. Memang, faktanya masih ada 2 sisa pemain pembelian Ferguson yang bertahan pada musim 2001-2022, yaitu Phil Jones dan Cristiano Ronaldo. Tetapi Phil Jones, yang kini jadi pilihan kesekian sang pelatih, mungkin bagi para pecinta United sudah tidak diingat perannya, kecuali tingkah konyol blundernya. Para fans United pun heran, mengapa Phil Jones terus dalam skuad United. Sedangkan Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan Old Trafford sejak era Sir Alex, tepatnya pada 2009. Ia tidak merasakan sulitnya awal masa pergantian kepelatihan United setelah Ferguson. Ronaldo baru kembali ke Old Trafford pada 2021, itu pun diminta oleh Sir Alex. David De Gea memang hanya 2 musim mendapat penanganan langsung dari tangan dingin Sir Alex. Tetapi ia tetap tumbuh jadi kiper yang bisa diandalkan, baik di era Sir Alex, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, ataupun Rangnick. Kiper asal Spanyol itu selalu jadi pilihan utama. Hingga kini, sudah hampir 10 musim De Gea membela Manchester United. Beragam prestasi pun sudah ia dapatkan. Saat video ini dibuat,
De Gea sudah masuk dalam 8 besar kiper dengan clean sheet terbanyak di Liga Inggris dengan torehan 130 clean sheet. Sementara dalam torehan clean sheet terbanyak di semua kompetisi bagi MU, ia sudah melewati rekor Van der Sar yang menorehkan 135 clean sheet. De Gea berada dalam urutan ketiga dengan torehan 164 clean sheet. Dia hanya terpaut 2 peringkat dari Alex Stepney yang menorehkan 175 clean sheet dan Peter Schmeichel dengan torehan 180 clean sheet. Torehan clean sheet De Gea tentu akan terus bertambah mengingat usianya baru 31 tahun. Tetapi, perjalanan De Gea akan terasa semakin terjal. Dikarenakan performa MU yang masih jauh dari kata baik dalam 5 musim terakhir. Setan Merah memiliki permasalahan yang sangat besar di lini pertahanan mereka. Hal ini tentu membuat De Gea harus bekerja ekstra keras mengamankan gawangnya. Kedatangan Harry Maguire pada musim panas 2019 silam dengan status bek termahal dunia bukannya memberikan pengawalan ekstra, tetapi malah membuat De Gea jadi lebih repot akibat banyaknya blunder konyol yang dilakukan Maguire. Dari situ, bahkan muncul banyak pernyataan bahwa MU tidak akan pernah jadi juara jika Maguire masih di lini belakang United. Mungkin banyak fans United setuju dengan pernyataan ini. Memang, Setan Merah sudah membeli Rafael Varane dan Aaron Wan-Bissaka sebagai upaya menambah lubang di lini belakang. Tetapi, itu juga belum cukup. Terlebih, Varane dan Bissaka juga sempat mengalami cedera panjang. Dalam tiap pekannya, De Gea tetap harus disibukkan oleh ganasnya gempuran tim lawan serta kekhawatirannya terhadap lini pertahanan yang dikapteni Harry Maguire. Bahkan tak sedikit yang memberikan pernyataan bahwa De Gea bukan hanya berhadapan dengan lawan, tetapi juga berhadapan dengan ancaman bek sendiri. Pada musim ini saja, 2001-2022 hingga pekan ke-29, De Gea tercatat sebagai kiper Liga Inggris yang paling repot dengan total 40 penyelamatan krusial. Statistik ini membuktikan bahwa kinerja lini belakang MU sangat buruk dan rapuh. Jika dalam pertandingan MU tidak kalah atau minimal berakhir imbang, mungkin nama David De Gea akan lebih sering muncul sebagai man of the match karena penyelamatan krusialnya. Kembalinya Cristiano Ronaldo ke Old Trafford memang sempat memberi harapan di awal musim, tetapi tidak menaikkan performa United signifikan dalam waktu panjang. Walaupun sebenarnya ia adalah striker yang dapat diandalkan. Ini terbukti di usianya yang sudah menginjak 37 tahun. Ronaldo masih tajam dengan sementara mengemas 18 gol di semua ajang. Ronaldo likes the look of this. Kemudian, karena tingginya ego para pemain United di lapangan, bahkan sempat membuat Ronaldo frustasi dengan keadaan tersebut. Seperti ulah Bruno Fernandes dan Mason Greenwood, yang sempat begitu egois, tidak memberikan umpan kepada Ronaldo, padahal CR7 dalam posisi yang lebih baik untuk mencetak gol. Belum lagi masalah para pemain dengan Ranić, yang dikabarkan pecah karena mereka tidak suka dengan cara Ranić dalam melatih. Well, Manchester United memang harus berbenah besar di dalam maupun luar lapangan. Jika mereka ingin kembali menjadi penantang gelar sejati dan mengakhiri kisah tragis mereka, Setan Merah harus membenahi para pemainnya, memperbaiki konflik di dalam dan luar lapangan, serta mencari pelatih yang tepat layaknya Sir Alex Ferguson.